Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 471, Tuan baru telah tiba. Jian Wushuang tidak mau memberitahu mereka bahwa dia bertemu di Jing di dasar rumah gua. Jika berita bahwa setan besar di Jing masih hidup tersebar, itu akan menimbulkan sensasi di seluruh medan perang api atau bahkan seluruh tanah suci. Hanya itu, Black Yuan Lord mengerutkan kening. Meskipun dia sedikit meragukannya, dia tidak bertanya apa-apa lagi. Lalu mereka meninggalkan rumah gua itu. Karena boneka markis yang kuat telah mencegah mereka mencari harta karun, mereka harus pergi. Penjelajahan rumah gua itu harus dihentikan untuk saat ini. Sedangkan untuk rahasia lainnya yang ada di dalam rumah gua, mereka harus menunggu para bangsawan dari kedua kubu untuk menyelidikinya sendiri. Di perkemahan besar di luar rumah gua, para bangsawan dari perkemahan Markis Pioksue tidak terburu-buru pergi. Meskipun kubu mereka kehilangan banyak penguasa dalam aksi ini, mereka tetap mendapatkan banyak hal, senjata dao dan 4 cincin interspatial. Para penguasa yang selamat bisa menerima prestasi pertempuran sesuai dengan kontribusinya. Dengan bantuan teknik alam milik Jian Wushuang, penguasa agung mampu bertahan hingga penguasa Yuan Hitam datang lalu memberikan senjata dao kepadanya. Dalam pertarungan memperebutkan 4 cincin interspatial, saat Jian Wushuang membunuh penguasa jiwa iblis dan penguasa kepulauan Myriad, kubu Markis Pioksue berhasil memperoleh keempat cincin tersebut. Jian Wushuang telah memberikan kontribusi paling banyak, sehingga dia akan menerima prestasi pertempuran yang menakjubkan. 120.000 pencapaian pertempuran. Secercah kegembiraan melintas di mata Jian Wushuang. Diketahui bahwa harga untuk memasuki Beimo Cave Mansion adalah 100.000 Battle Achievement. Dan dia sekarang telah memperoleh banyak Battle Achievement, yang dapat ditukar dengan sejumlah besar harta karun. Penguasa roh berdiri di depan Jian Wushuang dan berkata dengan sopan, "Pendekar pedang, pencapaian pertempuran itu juga dapat digunakan di luar gudang harta karun. Jika Anda membutuhkan harta karun yang tidak ada di gudang kami, pihak kami akan berusaha membantu Anda mendapatkannya, asalkan Anda membayar cukup banyak pencapaian pertempuran." Dia telah mendengar tentang hasil pertarungan Jian Wushuang yang menakjubkan di Puppet Master Cave Mansion. Oh, Jian Wushuang mengangguk dalam hati. Benar sekali. Dan ada hal lain yang perlu aku bicarakan denganmu. Penguasa roh memandang Jian Wushuang dan berkata dengan serius, "Kau tahu, kita telah kehilangan banyak penguasa dalam aksi ini, dan banyak dari mereka yang bertanggung jawab atas wilayah. Sekarang mereka telah mati, jadi wilayah itu, tentu saja, membutuhkan penguasa baru. Tuan Roh, Anda ingin saya mengambil alih suatu wilayah?" Jian Wushuang bertanya dengan nada aneh. "Ya." Spirit Lord mengangguk sambil tersenyum. "Biasanya, jika kau memiliki kekuatan seorang penguasa pemula, kau memenuhi syarat untuk menguasai suatu wilayah. Sekarang kau telah membuktikan bahwa kau cukup kuat untuk menangani suatu wilayah. Terlebih lagi, dengan kekuatan seperti itu, kau tidak akan ingin melanjutkan perjalanan di medan perang berapi, bukan?" Jian Wushuang tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Umumnya, para ahli Saint Realm akan bepergian di Flaming Battlefield, selain dari kasus-kasus khusus, misalnya, jika sebuah rumah gua baru muncul, para penguasa akan muncul. Meskipun Jian Wushuang adalah seorang ahli Saint Realm, dia sedikit lebih kuat dari penguasa menengah biasa. Tidaklah pantas baginya untuk bepergian mengelilingi Flaming Battlefield. Terlebih lagi, dia telah kehilangan minat untuk bertarung di Flaming Battlefield. "Kalau begitu, aku ingin menerima saranmu," jawab Jian Wushuang. "Aku punya daftar wilayah untukmu. Lihatlah dan pilih satu sesuai keinginanmu." Spirit Lord memberikan daftar itu kepada Jian Wushuang. Jian Wushuang mulai membacanya. Setelah beberapa saat, dia membuat keputusan. "Yang ini," kata Jian Wushuang sambil menunjuk nama sebuah wilayah. "Wilayah Pedang Darah," kata Dewa Roh sambil tersenyum, "kalau begitu aku akan mengaturnya untukmu." 3 hari kemudian, Jian Wushuang pergi ke wilayah Pedang Darah dengan seorang bangsawan. Wilayah Pedang Darah lebih besar dari wilayah Pedang Besi dan pemilik sebelumnya adalah seorang bangsawan pemula. Selama perjalanan ke rumah gua Master Boneka, bangsawan itu tidak memiliki kesempatan untuk memasuki istana dan terbunuh saat memperebutkan harta karun di lapisan dalam. Wilayah Pedang Darah membutuhkan penguasa baru, jadi Jian Wushuang datang. "Pendekar pedang, itu adalah Tuan Istana Wilayah Pedang Darah, seorang wanita berpakaian ungu, Tuan Misty Heart," berkata sambil tersenyum tipis. "Saya telah mengirim pesan dan meminta para jenderal itu menunggu Anda." Jian Wushuang mengangguk sedikit. "Ayo turun." Jian Wushuang dan Misty Heart Lord terbang menuju Lord Mansion. Seperti wilayah Pedang Besi, wilayah Pedang Darah memiliki pasukan yang disebut Pasukan Pedang Darah, yang beranggotakan 20 jenderal. Para jenderal tersebut memiliki pangkat yang sama dengan komandan wilayah Pedang Besi. Biasanya, para ahli alam suci di tahap 2 memegang jabatan tersebut, dan beberapa jenderal merupakan ahli di tahap 3. Sekarang para jenderal itu diam-diam menunggu di sana. "Tuan baru akan tiba hari ini, kan?"
Aku ingin tahu tuan mana yang akan datang. Siapapun yang datang, dia pasti ahli di alam awan, jauh lebih unggul dari kita. Para jenderal membicarakannya secara rahasia. Mereka telah menerima berita bahwa tuan mereka telah meninggal dan Kam Markis Pyeoksue mengirim tuan baru untuk mengambil alih wilayah mereka. Pada saat ini, dua sosok perlahan turun dari langit dan muncul di Lord Mansion. Para jenderal mengangkat kepala dan menatap kedua sosok itu. Itu Misty Heart Lord. Tapi siapa orang lainnya? Penguasa Misty Heart punya wilayahnya sendiri dan tidak bisa menguasai wilayah kita, jadi apakah penguasa kita ada di sampingnya? Dia adalah tuan yang baru. Para jenderal itu langsung mengerutkan kening. Para penguasa hampir selalu merupakan ahli alam awan, yang lebih kuat daripada para jenderal tersebut. Oleh karena itu, selama penguasa baru mereka merupakan seorang ahli alam awan atau bahkan seorang penguasa pemula, mereka akan patuh kepadanya. Namun, pemuda berjubah hitam dengan pedang panjang di punggungnya hanyalah seorang ahli alam suci.